Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11, yang terhormat Menteri Keuangan, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah, Pak Wimbo, Dewan Komisioner OJK, dan hadirin sekalian. Sejak terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, ASEAN terus dikembangkan menjadi pasar tunggal, di mana barang dan jasa dapat masuk relatif dengan bebas. Paket liberalisasi terus bertambah, termasuk dengan paket komitmen ke-7 di bidang jasa keuangan, yang hari ini kita bahas dalam pembicaraan tingkat pertama di Komisi 11 DPR RI. Protokol ke-7 jasa keuangan APAS sudah ditandatangani Menteri Keuangan pada tanggal 23 Juni tahun 2016. Paket komitmen ke-7 diharapkan menjadi peluang bagi para penyedia jasa keuangan Indonesia untuk dapat melakukan ekspansi usaha ke negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Terkait produk hukum yang akan digunakan sebagai instrumen ratifikasi, Undang-Undang Perdagangan Pasal 84 Ayat 3 mengatur ketentuan apabila perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, maka pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Sedangkan ketentuan lainnya, apabila perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana ketentuan pertama, maka pengesahannya dilakukan dengan peraturan Presiden. Beberapa penjelasan terkait muatan protokol ke-7 jasa keuangan APAS. Yang pertama, komitmen yang disampaikan Indonesia pada protokol ke-7 tidak menambah perluasan akses pasar. Indonesia hanya memperjelas komitmen non-life insurance menjadi konvensional dan takaful alias syariah. Komitmen yang disampaikan oleh Indonesia dalam protokol ini meliputi seluruh komitmen Indonesia dalam protokol ke-6 beserta tambahan penjelasan mengenai konvensional dan takaful pada jasa non-life insurance yang sebelumnya telah dikomitmenkan pada WTO. Kedua, pengesahan protokol ke-7 tidak mewajibkan Indonesia untuk mengubah peraturan yang ada. Melalui komitmen protokol ke-7, Indonesia menegaskan pemberian izin bagi investor ASEAN untuk membuka jasa asuransi umum, baik konvensional maupun syariah, dengan batas kepemilikan asing sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dari protokol ataupun AFAS ini adalah untuk membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan domestik untuk memperluas pasar di kawasan ASEAN serta menciptakan kompetisi yang sehat di pasar jasa keuangan di dalam negeri sehingga tercipta efisiensi dan daya saing di bidang perdagangan barang dan jasa. Komitmen tersebut tidak berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait langsung dengan beban keuangan negara. Hal penting yang harus kita ingat adalah pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang APAS ini nantinya akan memberikan dampak yang serius bagi sektor keuangan dan perbankan nasional, khususnya terkait peran intermediary untuk memperkuat sektor real dalam perekonomian nasional. Karena itu sejalan dengan salah satu pilar utama MEA yang berisi komitmen ASEAN untuk fokus pada usaha kecil dan menengah, maka diharapkan masuknya industri jasa negara-negara ASEAN tidaklah boleh mengganggu komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun usaha kecil dan menengah di sektor jasa keuangan. Bagaimanapun juga, dalam meratifikasi kesepakatan internasional haruslah dipastikan agar sejalan dengan kepentingan nasional. Kemudian harus memberi manfaat bagi kemajuan dan penguatan ekonomi nasional. Keterlibatan DPR menjadi penting dalam setiap kesempatan internasional sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan catatan tersebut, fraksi Partai Gerindra setuju mendengar keterangan dan penjelasan pemerintah mengenai RUU APAS, khususnya terkait masalah ratifikasi protokol ke-7 ASEAN dan target-target yang hendak dicapai serta rencana kerja ke depan dalam rangka implementasi protokol ke-7 dan perlindungan kepentingan nasional yang telah disinggung di atas. Demikian kami sampaikan, pimpinan fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Heri Gunawan, Sekretaris Desmond Junaidi Mahesa. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya, Pak Heri Gunawan. Terima kasih Pak Heri Gunawan.
Iya, setuju penjelasan Pak